Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, nama saya Yanto Lurisai, yang beralamatkan di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Di sini saya mau sedikit memberikan pengalaman saya dalam beternak kambing, terutama di masalah teknik breeding yang baik dan benar. Bahwa kita kalau mau memulai ternak kambing, terutama bagi para pemula atau yang awal mau beternak kambing ini, saya menyarankan nanti melakukan dengan teknik breeding dulu. Jadi jangan langsung ke milking atau ke fattening, tapi kita melakukan breeding dulu, karena nanti breeding ini adalah jantungnya peternakan, dimana semua itu nanti berawalnya dari breeding. Kalau breedingnya benar, nanti selanjutnya, tahap selanjutnya mau fattening atau nanti ke milking, itu kita bisa benar, karena breeding itu adalah jantungnya peternakan. Seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa harus dilakukan dengan baik dan benar. Breeding nanti diawali dengan kita memilih beberapa indukan yang nanti akan kita pilih, yang nanti sebaik mungkin kita pilih bibit yang memang bagus, yang putingnya 2, yang siap kawin. Siap kawin itu minimal umur 1 tahun kita kawinkan. Seumpama nanti kita mau breeding, kita melakukan sekaligus melakukan upgrade genetik seperti yang dilakukan teman-teman yang lain, yaitu dengan cara satu, kita memilih salah satu beberapa induk, namanya Jawa Randu. Nanti kita upgrade, kalau kita arahnya ke kambing pedaging, berarti nanti kita pakai kambing bur. Kalau kita arah ke depan mau piara kambing perah, arahnya nanti ke Sanen atau Anglo-Nubian. Jadi kita punya beberapa kambing unggulan yang sudah ada di Indonesia, yaitu kambing bur, kambing Sanen atau Anglo-Nubian. Itu bisa kita crossing, atau kita Jawa Randu kita silang dengan Etawa. Walaupun Etawa ini salah satu produk lokal, tapi termasuk bibit kambing unggulan. Nah, di sini nanti jantan itu akan berpengaruh di kisaran 65–70% menurunkan genetik itu ke anaknya. Oleh karena itu nanti kita dalam memilih induk itu juga harus baik, dan memilih jantan harus yang terbaik. Nah, jantan ini nanti perbandingannya bisa nanti 1:20 atau 25 ekor. Jadi pejantannya 1, nanti betinanya bisa maksimal 25 ekor. Nanti sistemnya kita pakai sistem kandang semi umbar, yang kita campur aja antara betina dan jantan. Nah, nanti di dalam semi umbar ini akan terjadi proses birahi, proses kawin yang nggak harus kita amati, nggak harus kita istilahnya cermati, tapi nanti akan dilakukan secara alamiah. Dimana kalau betina nanti ada yang birahi, jantan itu pasti ada reaksi untuk kawin dengan betina tersebut, dan angka kemungkinan terjadinya kehamilan itu bisa dikatakan 95% kalau sistem semi umbaran ini. Nah, di dalam kita nanti melakukan tahapan breeding ini, yang tidak kalah pentingnya itu nanti kita menyiapkan pakan. Pakan dalam hal ini untuk breeding itu adalah pakan yang cukup nutrisi, yaitu cukup serat, cukup protein, cukup kandungan yang lainnya. Dan cara memberikan pakan itu adalah, kalau di kambing kita pakai jenisnya yaitu daunan atau ramban bahasa Jawanya, atau istilahnya itu tumbuhan yang berkayu, bercabang dan beranting. Itu daunnya kita kasih ke kambing tersebut dengan komposisi sekali kasih makan itu 4 jenis atau lebih. Terus tahapannya dicacah supaya nggak berhamburan, terus diberikan 3 kali sehari. Cara-cara seperti ini adalah untuk meminimalisir terjadinya gangguan pada pencernaan seperti kembung, masuk angin, dan lain-lain. Dengan sistem makan 3 kali dicampur, itu kambing akan lahap.
dan kambing akan istilahnya itu aman dari penyakit kembung, masuk angin, dan keracunan. Nah, dengan tahap seperti ini nanti si kambing akan gemuk dan si kambing akan sehat. Kalau sudah sehat gemuk, maka kambing itu akan melakukan reproduksi dengan baik dan benar, dan akan menghasilkan bibit yang baik juga, karena nanti di waktu dia hamil itu, waktu dia mengandung anaknya itu akan memberi asupan nutrisi daripada si induk itu yang makan lahap tersebut kenyang, maka nutrisi itu sampaikan ke anak, anaknya menjadi lahir dengan bobot lahir yang normal. Setelah lahir nanti si anak itu mendapatkan asupan susu dari kambing yang sehat, kambing yang mendapatkan makanan yang bagus, sehingga anakannya itu akan mendapatkan susu yang cukup untuk pertumbuhannya dia sampai umur 4 bulan. Di awal kelahiran, si cempe atau anakan kambing itu harus mendapatkan susu premium atau susu kolostrum selama 7 hari. Itu akan diproduksi oleh si induk, diminum anaknya. Anak jangan dikasih susu lain selain susu dari induk. Untuk tahapan itu, semisal anak itu nanti belum bisa meraih susu induknya dengan baik, kita bantu. Dan sebelum anak itu nanti kita satukan dengan induk, apabila dia itu kondisinya masih lemah, itu bisa kita pisah di dalam satu kotak yang aman supaya nggak terinjak. Setelah 1 minggu itu boleh dicampur dengan induk, dan dia akan menyusu secara eksklusif dengan induknya tersebut. Dan itu terjadi sampai umur 4 bulan. Setelah 4 bulan, anak itu nanti kita pisah dengan induk. Di dalam pemisahan anak itu kita pisah juga antara jantan dan betina. Jantan kita sendirikan, betina kita satukan dengan betina, jantan kita satukan dengan jantan, supaya tidak terjadi perkawinan di masa sebelum masa kawin. Jangan sampai terjadi anakan masih kecil tapi sudah terjadi kawin, karena cempe betina yang di umur 6 bulan ke atas itu terjadi birahi. Jantannya pun demikian. Itu kalau disatukan akan terjadi perkawinan dini, dan itu tidak baik. Karena perkawinan itu dimulai dari si betina umur 1 tahun atau bobot minimal 30 kilo. Nah, itu berarti betina sudah birahi, istilahnya birahi badan dan birahi kelamin, sehingga dia akan kawin dengan baik dan punya anak dengan benar. Tapi kalau di bawah umur akan terjadi nanti proses hamil dan persalinan yang tidak kita harapkan. Setelah anak itu nanti dipisah, anak betina kita pisah, anak jantan kita pisah, kita jadikan dia sebagai replacer atau tambahan induk nantinya yang akan kita pelihara. Makanya nanti di proses pembesaran itu juga harus kita jamin bahwa dia tidak selalu kurang pakan, baik kurang jumlah atau kurang nutrisi. Oleh karena itu kita perhatikan benar-benar. Setelah kita pelihara, nanti setelah 1 tahun baru kita kawinkan. Lah, induk yang di tempat kandang umbaran tadi itu biasanya setelah anaknya umur 2 bulan itu induk kawin lagi sudah. Maka akan terjadi di 2 tahun itu induk beranak 3 kali. Lah, di dalam proses kawin 2 bulan itu sambil menyusui tidak masalah setelah kawin. Berarti nanti anaknya umur 4 bulan kita sape, si induk udah hamil 2 bulan biasanya. Jadi tidak ada proses kita bahasa Jawane metot, itu tidak ada. Tadi nanti dengan sendirinya dan secara alamiah di kehamilan yang 2 bulan tadi susu mengering, otomatis si anak akan dengan sendirinya disape. Nah, proses itu dilakukan secara terus menerus seperti itu. Dan jangan lupa bahwa cempe yang menyusu induk yang menyusui itu makannya 2 kali lipat daripada induk yang dia tidak menyusui dan tidak hamil. Oleh karena itu kita jaga pola makan, jumlah pakan, dan sebagainya kita jaga. Karena saya selalu berpesan bahwa di dalam kita beternak kambing ini yang terberat, yang menghabiskan kos terbanyak itu adalah di pakan. Makanya upayakan pakan itu kita selalu ada, selalu ready, dan jangan gegabah dengan selalu menambah populasi tapi kita lupa untuk menambah jumlah pakan. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti istilahnya selamat mencoba,
dan semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat untuk peternak-peternaknya semua di seluruh Indonesia. Dan kalau ada salahnya saya minta maaf, kalau memang nanti ada kurangnya, kalau saya masih dalam proses belajar juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.